Rekan guru bahasa Inggris, kita lanjutkan pertemuan kita di kelas bimbel UP PPG Mr. IDP pada hari ini, hari Minggu 3 Desember tahun 2023. Tadi kita sudah bahas soal-soal UP PPG bahasa Inggris sampai nomor 10 ya Bapak Ibu. Ya. Soal nomor 10 sudah selesai, kita lanjutkan soal selanjutnya ya, soal nomor 11. Oke Bapak Ibu, di sini soal reading comprehension teman-teman ya. Kita lihat soalnya di sini. Apa yang ditanya? The passage implies that the most serious damage done by light pollution is to our what? Maka dalam kalimat terakhir ini kita harus paham apa yang ditanya. Apa yang ditanya di sini teman-teman? Pollution. The most serious damage. Ya, ini yang inti pertama ya. Ya, kerusakan yang paling serius. Ya, atau kerusakan yang paling parah. Ya, yang diakibatkan oleh atau yang dilakukan oleh atau dampak dari polusi cahaya. Ternyata ada polusi cahaya Bapak Ibu ya. Cara menjawabnya adalah kita cari frasa yang ini ya. Tentu nanti dia berhubungan ke sini. Kita cari frasa yang ini atau synonymous word-nya atau synonymous phrase-nya. Di baris keberapa di soal ini, di paragraf ini yang menuliskan tentang the most serious damage. Baris keberapa Bapak Ibu? Coba kita lihat di sini ya. Ya, kadang dia juga tersirat dia teman-teman ya, tidak dituliskan secara gamblang the most serious damage. When we lose the ability to connect visually with the vastness of the universe by looking up at this night sky, we lose our connection with something profoundly important. Ya, jadi di sini sudah sama ini narasinya teman-teman. Dengan sesuatu yang sangat penting, kita kehilangan koneksi kita dengan sesuatu yang sangat penting, yaitu to human spirit. Human spirit, lalu koma, dijelaskan lagi, our sense of wonder. Ya, berarti ke hal yang saya buat warna kuning ini. Kalau kita lihat ini tentu berhubungan dengan light pollution ya. Jadi narasinya di sini tentu menjelaskan tentang light pollution. Link other forms of pollution, light pollution degrades the quality of environment. Lalu sehubungan dengan yang ditanya berhubungan dengan di bagian akhir ini Bapak Ibu. Kita kehilangan koneksi dengan suatu hal yang sangat penting, yaitu ke human spirit atau sense of wonder. Jadi sense of wonder atau human spirit, yang mana dia yang sama di sini teman-teman? B. B. Bravo. Kalau physical well-being, ya sense of, ya kalau physical ini fisik, sementara di sini spirit Bapak Ibu. Jadi bukan itu ya. Ini kan secara fisik ya, kesejahteraan fisik atau keberadaan fisik. Spiritual self. Ya, jadi dia sama dengan spiritual self Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 12. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Bentar ya. Oke. Baik, Ibu Mahmuda nanti ada rekamannya Bu ya. Ya, jadi soal critical thinking ini sesuai dengan kompetensi lulusan PPG yang sudah saya share tadi di awal teman-teman. Ya, tadi ini jawabannya adalah analyzing the supporting details ya. Jadi
main idea. Di sini yang ditanya main idea. Tentu ini bisa dilakukan dengan menganalisa kalimat-kalimat selanjutnya yang mendukung main idea. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas ini. Nomor 13 ini juga teman-teman tentang critical thinking skill. Ini Bapak Ibu. Ya, ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kita baca di sini. Which learning activity would best foster his critical thinking? Ya, foster itu sama aja dengan improve Bapak Ibu ya. Improve, promote, ya itu sinonimus semua. Only a student aiming to improve critical thinking in reading descriptive text. Lalu is given a set of question related to the passage. Jadi dia diberikan beberapa pertanyaan. Ya. Oke teman-teman, jadi bisa juga seperti yang sudah pernah saya katakan, bisa kita lihat opsi jawaban. Ya, kalau kita kesulitan menentukan pilihan, kita eliminasi dulu yang mana tidak matching. Selamanya reflecting on personal connections. Ya, kan personal connections to the text. Oke teman-teman, kalau tentang reading comprehension jangan kita bawa-bawa ke diri kita, tetapi acuannya itu adalah bacaan tersebut, bacaan itu sendiri. Ya. Sehubungan dengan di sini ya, reading descriptive text. Sumbernya adalah bacaan yang diberikan. Ya, bukan tidak kita kaitkan dengan personal connection. Oke. Participating in a group discussion, bagaimana dengan diskusi? Apakah itu bisa meningkatkan critical thinking skill atau conducting further research on the topic? Ya, apakah ini tentang penelitian atau evaluating the credibility? Ya, keabsahan informasi tersebut. Nah, jadi ini juga bisa kita eliminasi Bapak Ibu ya. Kalau kita seumpamanya diberi soal reading comprehension, ya kita berpatokan kepada teks itu, bukan kepada yang lain. Itu teman-teman. Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Apakah Bravo atau Charlie? Bravo, Pak. Saya Charlie, Pak. Charlie ya. Saya juga Charlie, Mister. Jawaban yang saya Ya. review dari jawaban Maka di sini coba kita bandingkan kedua ini Bapak Ibu ya. Apakah mungkin dalam hal reading comprehension dalam situasi kelas, proses belajar mengajar, kita melakukan research? Itu Bapak Ibu ya. Maka ini bisa menjadi alternatif yang paling baik atau yang paling logik. Ketika kita berdiskusi, tentu kita menyampaikan pandangan kita dengan argumen kita. Lalu dalam diskusi juga kita mendengar pandangan dan argumentasi orang lain. Di situ kita bisa saling, ya, pokoknya saling bertanya. Pokoknya dia mengajukan pendapat, kita bisa tindak lanjuti dengan bertanya contohnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian juga dalam kelas kita ini, kan saya pernah mengatakan bahwa teman-teman bisa mengkritik saya, ya, bisa tidak seide dengan saya, seperti itu. Kita bisa memberikan argumen masing-masing. Kalau saya salah, saya siap untuk dikoreksi Bapak Ibu. Ya, seperti yang KKO tadi contohnya ya. Itu teman-teman ya. Jadi menurut saya nomor 13 yang paling tepat itu Bravo atau Beta. Kita lanjutkan dulu teman-teman ya. Tentang kisi-kisi terbaru UPPPG Bahasa Inggris Problem Solving. Ya, jadi ini juga ada teman-teman ya di detail dari kisi-kisi atau panduan UPPPG terbaru tentang problem solving. Narasi problem solving, kalau ada kata problem solving, berarti ada masalahnya, ada penyelesaiannya Bapak Ibu. Ya, demikian juga dalam metode pembelajaran problem based learning, maka ada solusi. Ada penyelesaian masalah.
Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau ada masalah tentu kita harus selesaikan. Solusinya apa? Lalu yang berikutnya teman-teman, dalam hal ini yaitu pandangan secara umumnya, ya kita lihat lagi di sini apakah ada diberitahu panduan tertentu ya. Ini narasi soal juga harus menjadi acuan kita Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah which learning activity would best develop a problem solving skill? Lalu kita baca lagi narasinya. With a student aiming to enhance, ya, to enhance, to improve, to develop, sama aja ya. Problem solving skills in learning reading report text, encounters a complex report, ya, menemukan ya, a complex report, and is asked to identify main issue, ya. To identify the main issues, ya, untuk melihat atau menemukan atau memperhatikan masalah-masalah utama. Oke. Contohnya yang A, analyzing the headings and subheadings. Ya, ini menurut saya tentang pemahaman bacaan, tidak ada di sini terkait masalah ataupun solusi yang ditawarkan, Bapak Ibu. Ya, jadi berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana di antara opsi A sampai delta yang berhubungan dengan penjelasan saya tadi Bapak Ibu. Ya. Problem solving, problem solution, ya. Problem suggestion to solve the solution. What is the answer? C. Charlie. Sudah sangat jelas. Identifying the key findings and recommendation. Rekomendasi di sini maksudnya Bapak Ibu, tentu maksudnya adalah solusi untuk penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini juga masih tentang problem solving, teman-teman. Kita lanjut dulu ya, 14-15, nanti kita lanjut dengan diskusi. Ya. What is the last sentence? Kita baca kalimat terakhir. Which learning activity will best nurture its problem solving skills? Ya, ini hanya narasi-narasi apa ya, kata-kata yang bersinonim dengan itu Bapak Ibu. To improve, atau yang berhubungan, atau yang berkaitan, atau yang mendukung gitu ya. Ya. Aktivitas yang mana yang akan mendukung atau meningkatkan pengetahuan problem solvingnya. Ya. Bobby, a student struggling with problem solving in learning reading report text, encounters a report and is asked to propose alternative solution. Nah, di sini sudah sangat jelas dikatakan di sini Bapak Ibu ya. Menemukan sebuah laporan dan ditanya dan diminta untuk mengajukan solusi-solusi alternatif. Nah, ini kan sudah ada kita ini Bapak Ibu ya. Ada kata brainstorming. What is the meaning of brainstorming? Pendapat ya, Sir. Ada yang lain? Apa saling bertukar pikiran begitu apa ya? Ya, brainstorming itu adalah seperti apa Bapak Ibu ya? Interaksi antara beberapa orang, kalau dalam kelas guru dengan murid, dalam hal ini guru meminta pendapat, gagasan ataupun masukan. Sehubungan dengan konteksnya di sini adalah masukan untuk solusi. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Brainstorming potential approaches, ya, pendekatan-pendekatan yang potensial dalam hal penyelesaian masalah itu Bapak Ibu. Jadi sudah sesuai dengan konteksnya di sini. Kalau kita lihat yang lain, analyzing the limitation. Ini kan kata limitation kan keterbatasan ya. Ya maka ini sudah negatif, tidak mendukung. Menganalisa keterbatasan dari solusi yang ada. Atau conducting further research on the topic. Ya tidak ada solusi. Makanya di awal tadi sudah saya katakan tentang problem solving itu ya, bahwa masalah itu kita berikan solusinya. Itu dia teman-teman, 5 soal pertama di sesi kedua di kelas bimbel kita, kelas bimbel UP PPG Bahasa Inggris.
Ada yang mau ditanya, ditambahi Saya, atau Sir. menyampaikan pendapat? Silakan, Mr. Adit. Oke, saya Sir. Pertama, yang saya pertanyakan tadi nomor 11, nomor 11 tadi saya agak terlambat. Pertama, tadi saya kesulitan untuk menjawab soal 11. Mungkin dikasih trik, Sir. Kalau memang kita ada beberapa kata itu yang memang benar kita tidak paham. Ini kalau kita ngajar waktu kan kita paksa-paksa kan nggak bisa nih, Sir. Kalau misalkan kita tidak tahu beberapa kata yang kita lewati, itu solusinya seperti apa, Sir? Kalau memang cara cepatnya. Karena kita beberapa kalimat memang paham, cuman ada beberapa kata itu yang nggak paham. Itu kan juga bermasalah juga. Mungkin ada trik untuk mengatasi itu. Sehingga nomor 11 tadi entah jawaban saya benar atau tidak. Tadi saya belum tahu dari jawaban nomor 11. Jawaban saya tadi nomor 11 itu yang B. Terus Ya. yang kedua, Sir, itu masalah saya tentang problem solving, Sir. Problem solving ini saya jawab dua-duanya 14 15 ini juga salah. Mungkin ada trik kalau problem solving itu kata kuncinya di mana ya, Sir, ya, biar enak untuk memahaminya gitu, Sir. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, Bapak Ibu ya, sebenarnya dari diri kita sendiri bisa juga sih muncul beberapa ide untuk menjawab soal-soal Bapak Ibu ya. Bisa aja banyak trik ya, masing-masing kita bisa berkreasi sendiri. Kita lihat di sini teman-teman ya, berdasarkan opsi jawaban juga, hal ini tentu sudah sangat berbeda Bapak Ibu. Ya kan? Contohnya di sini artistic appreciation ya, penghargaan artistik. Nah, di sini ada physical ya kan? Di sini physical berarti secara fisik. Kalau ini spiritual, ini kan sudah hal yang berbeda ya. Ini semuanya, ini opsi jawabannya tidak mirip-mirip, sangat berbeda sekali. Sini cultural advancement, peningkatan budaya, sense of physical well-being. Ya. Kita perhatikan aja di sini, dia itu menyinggung tentang apa. Contohnya kalau tentang penghargaan, apakah ini tentang penghargaan? Jadi walaupun banyak kata-kata yang tidak kita pahami di sini, seperti yang sudah saya jelaskan, ya dilewatkan aja. Ya, yang mana kita pahami, kita fokus ke situ, ya itu biasanya bisa sebagai acuan kita, panduan kita untuk menjawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Sir. Lalu yang selanjutnya tentang problem solving tadi kan sudah saya jelaskan teman-teman ya. Dalam hal ini problem solving ada masalah, ada solusi. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya di sini kan solusinya dalam literasi rekomendasi solusi itu kan sudah mirip atau synonymous ya, atau similar. Dari kata problem and solving saja sudah jelas ini masalah penyelesaian. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, demikian juga dengan 15, cuman di sini kata brainstorming perlu diinterpretasikan, perlu diterjemahkan. Brainstorming itu adalah seperti pengumpulan jawaban sebagai alternatif untuk jawaban gitu ya. Nah, nanti Nah, dari itu makanya itu, Sir, saya tidak jawab C itu karena pikiran saya yang brainstorming ini kan biasanya kalau kita di kelas itu kalau anak-anak bosen kita adakan brainstorming. Brainstorming itu kayak ice breaking juga kalau menurut saya gitu, Sir. Makanya saya tidak milih itu. Ya, jadi pengumpulan gagasan dalam hal ini konteksnya tentu sesuai dengan hal ini ya. Seperti itu ya. Nanti bisa dilihat lagi definisi brainstorming. Dia bisa meluas gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat juga opsi yang lain, maka ini tidak mendukung dari narasi problem and solving. Nah, contohnya evaluating the reliability of the report source ya, mengevaluasi keandalan, keabsahan dari sumber report. Yang mengevaluasi tidak ada solusi sama aja. Di sini kan sudah dikatakan to propose alternative solution. Oke? Ada lagi Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut teman-teman ya.
Soal selanjutnya, soal-soal UP PPG Guru Bahasa Inggris, soal nomor 16, teman-teman. Ya, jadi sehubungan dengan soal-soal UP PPG Bahasa Inggris, Bapak Ibu, ya, dalam narasi soal ini, inilah yang menjadi sumber kita, acuan kita untuk menjawab soal. It is encourages students to use the target language structure in the following except. Ya, ada kata it often gitu ya, it often. Maka it ini maksudnya apa? Ya, yang ini. Maka yang ini, teman-teman, yang mendukung murid-murid untuk menggunakan the target language structure. Ya, atau menggunakan bahasa tersebut. Maka kita perhatikan apa kata kunci narasi yang ada di sini. A free practice. What is the meaning of a free practice? Latihan yang bebas. Didesain for an effective lesson plan integrates to focus structure vocabulary functional language into students overall language use. Nah, ini kan dikatakan students overall language use. Ya. Kalau kita katakan free practice, latihan yang bersifat free, Bapak Ibu ya, maka di sini ada except, kecuali, berarti kita pilih yang tidak free. Apa di sini yang tidak free atau yang sudah baku gitu Bapak Ibu? This informative test ya, sir. Ya, kalau formative test itu kan kayak ulangan harian, itu kan sudah baku, bukan bersifat bebas ya. Kalau yang lainnya ini Bapak Ibu, ya ada kebebasan. Baik itu paragraf and essays, ini maksudnya menulis paragraf dan essay, itu kan ya peserta didik itu atau siswa menumpahkan isi hatinya atau isi pikirannya, kan ada bersifat kebebasan situ ya. Kalau kita suruh murid kita, siswa mengarang, ya kan terserah mereka. Mereka mau mengarang isi karangannya seperti apa, kan ada free practice. Baik games and puzzle, ya, small group discussion, ya itu kan mengeluarkan unek-unek sendiri, pendapat sendiri, seperti ketika kita ada sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu mengutarakan pendapat, bebas. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ini tentang melengkapi kalimat majmuk teman-teman ya. Ya, di sini kita pilih yang logika bisa, atau kita pilih yang atau berdasarkan tata bahasanya juga bisa Bapak Ibu ya. Nomor 17. It probably bla 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 if you, ya, kalau ada would, ada verb 3 di sini, maka ini kita pastikan adalah kata apa Bapak Ibu? Yes. Kalau if clause-nya seperti ini, tentu ini type 3 teman-teman ya. Type 3. Maka main clause untuk type 3 ya yang ini Bapak Ibu ya. Ada pemakaian would lalu present perfect. Itu Bapak Ibu ya. It probably would never have happened if you had been more careful. Ya, tidak akan pernah terjadi jika kamu tadinya berhati-hati. Oke, itu teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya, nomor 18. Apa yang ditanya? From the passage we understand that what? Ya, ini kalau ada kalimat seperti ini teman-teman, ini sama aja dengan true or false statement ya. Atau true statement maksud saya Bapak Ibu. Yang mana dari opsi ini yang merupakan pernyataan yang benar berdasarkan teks ya. Coba kita baca dulu kalimat pertama Bapak Ibu, karena dalam kalimat pertama, kalimat kedua sebuah paragraf itu biasanya atau lebih sering itu diutarakan tentang inti atau main idea atau topik dari teks tersebut. Di sini dikatakan apa?
anak Krakatau, the Indonesian island volcano that collapsed in December 2019, triggering a huge tsunami. Did melakukan prosedur yang jelas, ya. Did prosedur clear warning signal before the event. Jadi dikatakan di sini bahwa Gunung Anak Krakatau Indonesia, ya, sebelum dia collapse Desember 2019 yang menyebabkan a huge tsunami, ya, melakukan apa, memberikan ada tanda-tandanya gitu, ada signal yang jelas sebelum terjadi. Apakah berdasarkan itu kita sudah bisa melihat jawabannya? The assessment of Anak Krakatau is always done by a team from Germany. Ya, maka kalau kita ingin menganalisa ini apakah benar atau tidak, ya kita lihat aja di sini ada tulisan Germany, ya. Oke, maka kita analisa. That was the assessment of a German lead team which had reviewed all the data. Kalau dikatakan always, ya berarti dulu, sekarang, dan yang akan kemudian. Oke, sementara di sini dia dalam bentuk past tense, teman-teman. Tidak ada diceritakan di sini bahwa mereka melakukannya secara rutin, ya. Berarti ini bukan. Oke. Di sini teman-teman nomor 18 kita lihat yang opsi D. Anak Krakatau sent warning signals before it collapsed and generated tsunami, dan menyebabkan tsunami. Ya, ini sudah sesuai dengan yang kita baca tadi teman-teman, ya, di sini. Kalau yang lainnya itu tidak sesuai Bapak Ibu, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 19. The closest step of learning of a lesson plan, closest step yang diberitahu adalah step penutup dari RPP, is a chance to determine whether the students need addition practice or to give over the lesson again. The following are examples of also ineffective lesson and except. Nah, ini kecuali, berarti yang kita cari itu yang bukan merupakan the closest step of lesson plan, Yang mana yang bukan merupakan a closest step, itulah jawabannya. Yang mana Bapak Ibu? Charlie. Giving a couple of minutes to read or to present the lesson to the class. Ya, ini kan presentasi, ya. Berarti presentasi itu tahap awal. Jadi sudah benar jawabannya 19. Charlie. Kita lanjut Bapak Ibu, ya, walaupun di sini berbahasa Indonesia, ya, kita lihat saja. Pada saat mengajar ada seorang peserta didik yang tertidur. Anda tahu bahwa peserta didik tersebut adalah anak seorang tokoh yang disegani. Nah, jadi ada anak yang tertidur, ya. Oke, ada dia anak seorang tokoh. Contoh paling tepat perilaku yang menunjukkan keberanian dan membela kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, di sini kita lihat yang terbaik dan solutif seperti itu teman-teman, ya. Maka ada frasa membasuh muka. Oke, ini lalu membangunkan. Nah, membangunkan berarti sudah, ya, ada keberanian, memang harus ditegur gitu, ya. Membela kebenaran dan keadilan. Ya, jadi yang salah harus ditegur dan meminta membasuh muka supaya tidak terulang lagi. Solutif. Kalau kita lihat yang lainnya, ya, yang lebih baik tentu A, ya. Kalau mungkin ada yang menjawab Eko, ya, membangunkan untuk tidak mengulangi. Tentu ini juga sudah termasuk untuk tidak mengulangi karena sudah disuruh diminta membasuh muka. That's it.
Itu dia Bapak Ibu sampai soal nomor 20. Sekarang it's time to discuss, please. Mari kita diskusikan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nomor 16 ini teman-teman bisa kita diskusikan ya. Bagaimana teman-teman Bapak Ibu menganalisanya ya. Apakah salah menganalisa atau cara menjawabnya gimana supaya bisa kita analisa. Silakan Bapak Ibu nomor 16. Nomor 16 itu saya masih salah. Mr. Adit jawab apa di sini? Saya jawab yang A, Sir. Yang A. Itu kenapa ya tadi saya jawab itu karena fokus saya itu di ini, Sir. Yang bukan termasuk dari ini, Sir. Integrated the focus, struktur, vocabulary, function itu, Sir. Makanya jadi karena itu tidak ada hubungannya dengan yang saya bayangkan tuh, Sir. Karena ada hubungannya dengan written, yang lainnya ini kan masih bisa membahas tentang written, makanya saya bahas yang listening, Sir. Yang A. Gitu, makanya salah jawaban saya, Sir. Accept Ya. soalnya. Jadi di sini dikatakan overall Oke, language use ya. Ya, jadi salah satunya salah satu dari yang ini. Lalu kita perhatikan juga tentu ini menjadi kata kunci utama ya. A free practice. Kalau mendengarkan itu kan mendengarkan ini kan bagaimana ya? Bisa kita lakukan ya. A free longer listening comprehension practice. Nah, praktek. Sudah sesuai dengan apanya nih? Kata kunci practice. Kita bisa mendengarkan ya, waktunya contohnya bisa kita atur ya. Kalau kita bandingkan dengan quizzes dan formative test di sini ya, di sini siswa mengerjakan apa yang diinstruksikan atau dia lebih bersifat baku seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya sudah bergabung di kelas Zoom kita pada malam hari ini. Ya, kalau dari saya sih tetap semangat ya, manfaatkan waktu yang ada. Dan juga kalau ada pun tugas-tugas dari PPG ya harus segera diselesaikan Bapak Ibu ya, karena itu juga berkaitan nanti untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu, terutama UKIN ya, UKIN, uji kinerja. Terima kasih Bapak Ibu. Kelas Zoom kita selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis ya, membahas soal-soal tryout. Nanti malam ini atau besok pagi akan saya share di grup. Terima kasih, selamat malam. See you on Wednesday and Thursday. Oke, terima kasih, Mister. Sama-sama. See you, Sir. See you. Thank you, Mister. You're welcome. Ayo man ke Jogja.